Pernahkah kalian membayangkan ada berapa triliun sel yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimana kita bisa memiliki triliun sel, padahal dulunya kita hanya berasal dari dua sel, yaitu sel ovum pada ibu dan sel sperma pada ayah. Ternyata sel memiliki kemampuan untuk melakukan cloning. Sel di dalam tubuh kita mampu menggandakan diri agar bisa berkembang, tumbuh, hingga menyembuhkan luka pada diri sendiri. Pada manusia, pembelahan sel ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kita yaitu pembelahan mitosis. Seperti apa pembelahan mitosis ini? Mari kita mempelajarinya dalam lab kita. Pembelahan mitosis merupakan proses perbanyakan sel yang terjadi di seluruh sel somatik atau sel tubuh, dan juga sel gamet atau sel kelamin. Perbanyakan sel pada pembelahan ini memiliki ciri khas, yaitu DNA sel induk akan digandakan, sehingga sel induk akan membelah menjadi dua sel anakan yang sama persis dengan induknya. Proses penggandaan ini dikenal dengan replikasi DNA. DNA adalah substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan benang-benang halus yang dikenal dengan istilah kromatin. Benang-benang halus atau kromatin ini menebal dan memendek menjadi kromosom. Kromosom kemudian direplikasi menjadi dua. Dua kromosom yang terpisah ini akhirnya akan menjadi dua sel baru. Ada beberapa fase pada pembelahan mitosis, yaitu interfase atau fase persiapan, mitosis atau proses pembelahan sel itu sendiri, dan juga sitokinesis. Yang pertama adalah subfase Grow 1 atau pertumbuhan primer. Pada tahapan ini sel bertumbuh menjadi lebih besar dikarenakan penambahan volume sitoplasma. Organel-organel dalam sitoplasma termasuk sentriol yang ada pada sel hewan direplikasi. Tahap pertumbuhan primer merupakan proses terlama pada fase persiapan, yaitu sekitar 12 hingga 24 jam. Tahap kedua adalah sintesis. Di tahap sintesis, terjadi replikasi DNA beserta protein histone yang untainya disebut sebagai benang kromatin. Proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang bernama kromatid. Proses sintesis pada tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Tahap ketiga adalah subfase Grow 2 atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap pertumbuhan sekunder, organel-organel sel dan juga RNA terbentuk dibantu enzim yang diproduksi pada tahap pertumbuhan primer. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dan merupakan proses terakhir sebelum sel benar-benar siap untuk membelah. Selanjutnya, setelah semua persiapan selesai, sel akan masuk ke dalam fase mitosis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap pertama adalah profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Setiap sentromer memiliki dua kinetochore yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya.
Benang-benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor dan sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap berikutnya adalah anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Semua tahap pembelahan mitosis ini diakhiri dengan tahap sitokinesis. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Itulah gambaran umum proses pembelahan sel terjadi. Memang luar biasa keahlian sel kita ini. Selain mampu menggandakan diri seperti yang telah dijelaskan, ternyata pembelahan sel menghabiskan 90% waktunya untuk melakukan persiapan, sementara untuk pembelahan sendiri terjadi hanya membutuhkan waktu 10%. Dan selain itu, selama kita hidup, pembelahan mitosis terjadi sekitar 10 kuadrilium kali, yaitu artinya 10.000 miliar kali. Adapun tujuan pembelahan mitosis yaitu adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Tujuan selanjutnya adalah untuk perbaikan bagian tubuh yang mengalami luka atau terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Tujuan akhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Pernahkah kalian membayangkan ada berapa triliun sel yang ada di dalam tubuh kita? Bagaimana kita bisa memiliki triliun sel, padahal dulunya kita hanya berasal dari dua sel, yaitu sel ovum pada ibu dan sel sperma pada ayah. Ternyata sel memiliki kemampuan untuk melakukan cloning. Sel di dalam tubuh kita mampu menggandakan diri agar bisa berkembang, tumbuh, hingga menyembuhkan luka pada diri sendiri. Pada manusia, pembelahan sel ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis.
Pembelahan yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan kita yaitu pembelahan mitosis. Seperti apa pembelahan mitosis ini? Mari kita mempelajarinya dalam Lab IPA. Pembelahan mitosis merupakan proses perbanyakan sel yang terjadi di seluruh sel somatik atau sel tubuh, dan juga sel gamet atau sel kelamin. Perbanyakan sel pada pembelahan ini memiliki ciri khas, yaitu DNA sel induk akan digandakan, sehingga sel induk akan membelah menjadi dua sel anakan yang sama persis dengan induknya. Proses penggandaan ini dikenal dengan replikasi DNA. DNA adalah substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan benang-benang halus yang dikenal dengan istilah kromatin. Benang-benang halus atau kromatin ini menebal dan memendek menjadi kromosom. Kromosom kemudian direplikasi menjadi dua kromosom yang terpisah ini akhirnya akan menjadi dua sel baru. Ada beberapa fase pada pembelahan mitosis, yaitu interfase atau fase persiapan, mitosis atau proses pembelahan sel itu sendiri, dan juga sitokinesis. Yang pertama adalah subfase Grow 1 atau pertumbuhan primer. Pada tahapan ini sel bertumbuh menjadi lebih besar dikarenakan penambahan volume sitoplasma. Organel-organel dalam sitoplasma termasuk sentriol yang ada pada sel hewan direplikasi. Tahap pertumbuhan primer merupakan proses terlama pada fase persiapan, yaitu sekitar 12 hingga 24 jam. Tahap kedua adalah sintesis. Di tahap sintesis, terjadi replikasi DNA beserta protein histone yang untainya disebut sebagai benang kromatin. Proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang bernama kromatid. Proses sintesis pada tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Tahap ketiga adalah subfase Grow 2 atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap pertumbuhan sekunder, organel-organel sel dan juga RNA terbentuk dibantu enzim yang diproduksi pada tahap pertumbuhan primer. Tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam dan merupakan proses terakhir sebelum sel benar-benar siap untuk membelah. Selanjutnya, setelah semua persiapan selesai, sel akan masuk ke dalam fase mitosis yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap pertama adalah profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Setiap sentromer memiliki 2 kinetochore yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lainnya. Benang-benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetochore dan sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat
dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Tahap berikutnya adalah anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Selanjutnya kita sudah masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai ke kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Semua tahap pembelahan mitosis ini diakhiri dengan tahap sitokinesis. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Itulah gambaran umum proses pembelahan sel terjadi. Memang luar biasa keahlian sel kita ini. Selain mampu menggandakan diri seperti yang telah dijelaskan, ternyata pembelahan sel menghabiskan 90% waktunya untuk melakukan persiapan, sementara untuk pembelahan sendiri terjadi hanya membutuhkan waktu 10%. Dan selain itu, selama kita hidup, pembelahan mitosis terjadi sekitar 10 kuadrilium kali. Ya, itu artinya 10.000 miliar kali. Adapun tujuan pembelahan mitosis yaitu adalah untuk pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Tujuan selanjutnya adalah untuk perbaikan bagian tubuh yang mengalami luka atau terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel. Tujuan akhir sel mengalami pembelahan adalah untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kamu.